klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah Samate, it's different. Baik Ustaz, ana izin buka Ustaz, boleh? Tafadhal, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum para jamaah Samara Taklim dan detoners yang Allah Azza wa Jalla muliakan. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Di malam ini 6 Muharram 1443 Hijriah kita kembali bisa duduk di majelis online ini untuk menuntut ilmu bersama yang terhormat Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk tema malam ini adalah azab datang dikala kita lalai. Baik, sebelum kajian dimulai, kami mengingatkan kepada para jamaah untuk memahami dan mematuhi adab-adab dalam kajian online, yaitu hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, kemudian mencatat untuk mengikat ilmu, menonaktifkan mic dan video selama Ustaz memberikan kajian. Insya Allah kajian malam ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama diisi dengan kajian ilmu, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Syafiq untuk memulai. Tafadhol maskura wa majur Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Sebagian kita niat untuk ikut kajian, tapi kadangkala tidak terlaksana. Ada banyak hal yang menyibukkan. Tapi kita bersyukur kepada Allah tatkala dikasih waktu, dikasih kesempatan, diberi semangat dan kesungguhan untuk hadir kajian. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Kalau bicara lalai, yang mungkin bahasa Arabnya ghaflah, orangnya disebut ghafil. Kalau banyak sebutannya ghafilin atau ghafilun, maka sepertinya banyak manusia yang tergolong orang-orang ghafilun, lalai dan lupa. Karena kesibukan. Sibuk bekerja. Mengumpulkan harta, menggapai tahta, mencari wanita. Manusia sibuk menyusun rencana untuk masa depan mereka. Tapi mereka lalai dengan masa depan yang sebenarnya.
Sehingga ternyata dia seperti membangun istana. Istana, iya. Bagus dan indah. Tapi istana itu terbuat dari pasir. Dan dia bangun di pantai. Dia bangga dengan indahnya istana yang dia bangun. Tapi dia tahu, tatkala air laut pasang, maka istana dia akan hilang. Sekarang bulan apa? Sekarang tanggal berapa? Ada apa dengan bulan ini? Kebanyakan manusia akan tahu hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021. Ada apa? Ada hari kemerdekaan. Bas. Ada bendera yang dipasang di jalan-jalan, kita ingat. Oh, kita lagi Agustusan. Itu urusan dunia. Tapi ada urusan akhirat di bulan ini. Jarang sekali kita berbincang tentang Asyura. Ada puasa Asyura. Ada puasa yang menghapuskan dosa 1 tahun. Dan kita disyariatkan puasa sehari sebelumnya. Kebanyakan manusia. Ya, sekarang kita bersyukur dengan adanya internet. Sehingga sarana menuntut ilmu itu begitu mudahnya. Sehingga banyak orang-orang pintar. Banyak orang-orang cerdas. Tapi tentang urusan dunia. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Rum ayat 7? Setelah menyebutkan kebanyakan manusia itu nggak tahu ya, nggak berilmu. Tapi ternyata mereka punya ilmu. Coba kita baca firman Allah di Ar-Rum ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Nah, kebanyakan manusia kayak gitu. Malam ini apa yang diobrolkan? Besok kita ngobrolin apa? Apa rencana kita? Oh, sekarang sedang pandemi. Sedang PPKM. Yang kita nggak tahu apakah akan diperpanjang atau tidak. Itu kehidupan dunia. Sampai kapan orang-orang lalai? Allah sebutkan wahum anil akhirati ghafilun. Lalai dia dengan kehidupan akhirat. Padahal bapaknya mati. Bapaknya udah mati. Coba kita lihat presiden kita yang pertama mati, wakilnya mati, yang kedua mati. Pada mati tuh orang-orang. Tapi kita nggak sadar-sadar. Kapan kita akan sadar dengan kehidupan sebenarnya? Nunggu azab Allah turun? Baru kita sadar. Sebagian azab Allah turun pun nggak sadar. Allah ingatkan kepada penduduk negeri-negeri yang ada. Kepada penduduk Indonesia. Apa kata Allah di surat Al-A'raf
ayat 96 sampai 99. Nah, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Allahu Akbar jemaah. Entah apakah negeri kita termasuk dari negeri-negeri yang sebenarnya Allah berikan nikmat. Tapi ternyata berkah dari nikmat itu hilang. Berapa banyak di dunia ini negeri-negeri yang kaya raya tapi miskin. Hidup di bawah kekuasaan asing. Menderita dengan utang yang terus bertumbuh. Hilang tuh berkah. Karena kita mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau beriman, kalau bertakwa, Allah buka pintu berkah. Bukan Allah kasih harta yang berlimpah tapi nggak berkah. Habis. Kita sendiri kadang-kala melihat ada orang-orang yang hartanya berlimpah tapi nggak berkah. Nggak bermanfaat buat dia. Manfaat buat orang lain, dia sendiri nggak dapat mengambil manfaat. Lalu Allah ingatkan, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari siksaan Allah yang datang di malam hari dalam kondisi tidur, nih kita sedang malam hari? Mungkinkah malam ini Allah gerakkan bumi ini, kemudian sebagian kita tenggelam? Mungkin. Qarun yang di siang hari, yang di sore harinya, orang-orang takjub dengan kekayaan. Mereka terheran-heran dengan kendaraan Qarun. Yang kayaknya sekarang nggak ada kendaraan yang lebih mewah dari kendaraannya Qarun. Kereta kuda yang terbuat dari emas. Wow.
Terus kemana? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Allah benamkan dia bersama rumahnya sekalian. Kita merasa aman. Rumah kita nggak dibenamkan sama Allah. Atau ketika di siang hari, tatkala orang-orang bermain atau mereka sedang bekerja, Allah turunkan azab. Lagi main bola, mungkinkah Allah bikin semua yang ada di situ terkena azab? Mungkin. Lagi liburan, lagi di tempat hiburan, lagi di tempat maksiat. Afa aminu makrallah. Apakah orang-orang itu merasa aman dari siksaan Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasir. Tidaklah orang merasa aman dari siksaan Allah, dari makar Allah, kecuali orang itu orang yang merugi. Karena azab Allah akan turun kepada dia saat dia lalai. Berapa banyak pemuda-pemuda yang mengatakan, oh tenang, masih ada masa tua. Kita bisa tobat nanti. Kita bisa berbuat baik nanti. Dan ternyata dia nggak pernah tua. Mati ketika tawuran. Fi sabilillah. Atau fi sabili syaitan. Namun jamaah, orang tuh kadang-kala melihat ya, ada tsunami yang datang, ada gempa yang menimpa bukan dia, kampung sebelah. Seharusnya, tatkala dia melihat itu, dia jadi takut. Sekarang, yang terdampak kampung sebelah. Sekarang, yang terkena COVID varian Delta, fulan dan fulan. Mungkinkah varian Delta itu pindah ke rumah kita? Mungkin. Kenapa? Rumahmu terbuat dari baja? Mungkin itu datang kepada kita tanpa kita sadar. Namun sekali lagi, setelah azab atau orang-orang mengatakan itu kejadian alam. Itu bencana alam. Dari dulu nenek moyang kita juga ada yang kena wabah. Wabah apa dulu tuh? Lebih parah. Bicara gempa, dari dulu di sana gempa, di sini gempa, itu biasa. Setelah itu selesai, orang sehat lagi, orang bisa menjalani kehidupan lagi. Dia nggak sadar dengan kenapa dia hidup dan kenapa dia sakit. Allah Azza wa Jalla sebutkan di surat Al-A'raf ayat 95 sebelum 4 ayat yang tadi kita baca. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, itu yang bakal terjadi. Tatkala kita ditimpa bencana, dikasih musibah,
Lalu bencana itu pergi dan hilang. Allah kasih nikmat sama kita. Sampai Allah sebutkan hatta afau. Sampai orang-orang itu hartanya berlimpah ruah, anak-anaknya bertambah. Lalu kata mereka, nenek moyang kita juga ditimpa kesusahan, kesenangan. Ini kehidupan kayak gini gitu. Dia nggak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Dia tidak sadar bahwa semua yang terjadi itu karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Bumi ini ada pemiliknya. Milik siapa Indonesia? Oh, milik rakyat Indonesia. Bukan. Milik rakyat yang mana? Yang mana pemiliknya? Generasi tahun 30-an yang berjuang untuk kemerdekaan negeri kita, mereka udah pada mati. Atau generasi proklamasi yang mereka dengan senang gembira mengumumkan kemerdekaan Indonesia, udah pada mati. Siapa pemiliknya? Bukan ana, bukan antum. La fulan wala allan. Punya siapa? Lillah. Lillah mulkus samawati wal ard. Milik Allah Azza wa Jalla, kerajaan langit dan bumi. Namun ada orang-orang yang lalai, yang mereka akan mengatakan, oh biasa, badai itu pasti berlalu, selesai. Subhanallah, memang orang-orang lalai itu sampai kata Nabi SAW menceritakan perbedaan antara orang beriman sama orang fajir, sama orang jahat, orang yang lalai ini. Kalau dikasih penyakit, orang beriman tuh kalau dikasih penyakit, dia dikasih musibah, petaka, itu baik buat dia. Dia jadi takut sama Allah, dia tahu ini penghapusan dosa dia berusaha untuk memperbanyak istighfar, memperbaiki diri. Tapi kalau orang kafir, atau orang fajir, atau orang munafik, dikasih penyakit, dia seperti onta yang diikat. Seperti onta. Bukan seperti manusia. Seperti binatang. Yang onta itu diikat, dia nggak tahu kenapa dia diikat, dan dia juga nggak tahu kenapa dilepas. Makanya sebagian orang itu lebih buruk dari onta. Lebih tersesat daripada domba. Kambing aja kadang-kala masih tahu sama aturan. Masih mau dikasih arahan sama pengembalanya. Ke kiri dia. Padahal dia nggak pernah sekolah. Dia bukan insinyur. Tapi dia dikasih tahu, paham dan ngerti. Tapi ada manusia-manusia yang lebih buruk daripada kambing. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf lagi, ayat 197. Nah. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Afwan, kayaknya bukan 197, 179. Mana jadi sah? 179. Nah, tafadhal. 179. Nah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tuh, tahu siapa orang-orang yang lalai? Dikasih hati, gak digunakan untuk memikirkan kekuasaan Allah. Sekarang kondisi COVID-19. Gunung Merapi yang mulai batuk-batuk. Tenggelamnya kapal laut. Kebakaran hutan. Banjir. Apakah engkau gak berpikir, kenapa itu terjadi? Kenapa mereka yang tertimpa? Oh, bukan aku yang tertimpa. Ada apa sebenarnya? Punya mata gak dipakai ngeliat kebesaran Allah. Malahan matanya digunakan untuk melihat kemaksiatan. Punya telinga. Apakah engkau mendengarkan ayat-ayat Allah? Dalam sehari berapa kali engkau mendengarkan firman Allah? Dan berapa yang kau fahami? Ada orang-orang yang benar-benar gak urusan sama agama. Gak ada urusan. Bahkan sebagian berpendapat bahwasanya agama ini musuh kemajuan. Kalau mau maju, tinggalkan agama. Maju, betul. Kalau mau maju, tinggalkan agama. Maju kemana? Ke neraka. Allah ya hibbati fillah. Manusia ini tanpa agama seperti binatang. Allah sebutkan, afwan. Bukan seperti binatang. Balhum abal. Lebih tersesat daripada binatang. Binatang tuh masih manfaat. Bisa kita potong, kita sembelih, kita makan. Tapi manusia kalau udah lebih buruk dari binatang, bangkainya nggak bisa dimakan. Mengganggu, merusak. Maka Allah katakan mereka lah orang-orang yang lalai. Kita mau kemana sebenarnya? Ahibati fillah, kalau azab Allah itu turun dan tidak mematikan kita, artinya kita masih bisa memperbaiki diri. Kalau orang beriman, dia jadi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia masih bisa ngomong, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau engkau yang mati, siapa yang mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun? Engkau terputus dari dunia ini. Dari semua kelezatan. Dari semua hasil kerjamu. Kekayaanmu. Harta bendamu. Ditinggal semuanya. Tapi kalau kita masih hidup, kita masih bisa belajar. Bisa memperbaiki diri. Ahibatifillah, bagaimana cara mengobatin kelalaian ini sebelum azab itu turun? Azabnya udah turun. Sebagian mengatakan Indonesia ini sedang diazab apa enggak? Ini tergantung. Musibah datang itu dua sebabnya. Yang satu karena dosa. Yang satu untuk mengangkat derajat. Kita masuk yang mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah? Negeri yang penuh dengan keadilan. Negeri yang berisi keridhaan Allah Azza wa Jalla. Atau kita banyak dosa. Kita ini udah merdeka berapa tahun ya? Seharusnya lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik.
Dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun, negeri yang makmur sentosa. Yang rakyatnya bangga mengatakan, anak Indonesia, saya dari Indonesia. Ya. Negeri percontohan. Tapi sepertinya kita masih dalam proses. Kapan proses itu selesai? Wallahu a'lam. Nabi kita Muhammad alaihissalam menyelesaikan proses itu hanya dalam 23 tahun. Selesai semua masalah. 23 tahun. Kita 76 tahun. Keributan masih terjadi. Pertikaian, perselisihan. Apa yang dicari? Apakah semuanya ingin berkhidmat kepada negeri kita? Atau kebanyakan ingin mengambil manfaat dari negeri kita? Seharusnya kita jangan bertanya, apa yang Indonesia berikan kepada aku? Apa yang merah putih berikan kepada aku? Apa yang kita berikan kepada negeri? Lisan kita pandai berdusta. Berkhidmat demi kemajuan negeri ini. Bohong kebanyakan kita. Dusta. Jangan banyak bicara. Tapi berbuatlah. Jagalah negeri ini. Bukan dari musuh yang akan menguasai kita. Tapi jagalah negeri ini dari kemurkaan sang pemilik negeri. Jaga Indonesia dari marah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak negeri-negeri yang lalai kemudian mereka hancur penduduknya. Bagaimana Islam mengobatin kelalaian ini? Ini penyakit yang kalau nggak diobatin, seperti tema kita hari ini. Datang tuh azab, kita lalai. Datang tuh azab nih, orang sedang minum kopi, sedang ngapain. Seperti orang yang desanya diterjang banjir bandang. Nggak sempat ngapa-ngapain. Ngambil baju nggak bisa. Yang pertama adalah mengingatkan selalu akan tujuan diciptakannya manusia. Kenapa anak Anda? Kenapa antum ada? Apakah antum pernah mengajukan proposal untuk hidup di dunia ini? Untuk menjadi penduduk Indonesia? Yang satu menjadi penduduk Australia? Enggak. Ada yang menciptakan kita. Dan dia menjadikan semua perhiasan dunia ini untuk menguji kita. Siapa di antara kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Baik itu adalah amalan yang ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Itu baru disebut baik. Untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bukan yang paling kaya. Bukan. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan yang paling sukses perusahaannya. Bukan yang paling banyak anaknya. Bukan yang paling pintar. Bukan. Terus. Yang paling baik.
Makanya kalau kita sering baca Quran, kita akan dapat tuh perintah Allah mengingatkan kita. Bahkan kalau kita lihat ayat pertama di dalam Al-Quranul Karim yang berisi perintah itu di surat Al-Baqarah ayat 21. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Yang manusia dengerin. Yang manusia simak. Karena ada yang seperti binatang ternak. Dia keluar dari barisan manusia. Ya ayyuhan nas. Hai manusia. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kalian. Sembahlah siapa? Rob kalian. Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum. Dan menciptakan bapak kalian. Menciptakan nenek moyang kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Firman Allah yang sering kita dengar disampaikan oleh khatib. Tentang tujuan diciptakannya bangsa jin dan manusia. Di Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Silahkan engkau menjadi abdi negara. Silahkan engkau menjadi polisi, tentara, insinyur, dokter, apa saja. Tapi jangan lupa. Engkau hambanya Allah. Engkau abdinya Allah. Tempat kerjamu gak pernah memberikan jantung kepada. Perusahaan yang mengangkat kita sebagai GM gak pernah ngasih kedua mata kepadamu, gak pernah. Engkau yang jadi gubernur, jadi bupati atau jadi apa aja. Dengan fasilitas dari siapa engkau bisa berbicara? Dan Allah sebutkan, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali satu tujuan. Mengabdi kepada aku. Beribadah kepada aku. Kemudian banyak tuh ayat-ayat yang mengingatkan untuk itu. Maka cara ngobatin diingatkan terus manusia itu. Fadzakir in nafa'atid dzikr. Bermanfaat insya Allah. Buat orang yang takut ya. Seperti orang yang sedang berjalan dengan handphonenya. Dia ngelihat di handphonenya, dia jalan. Dia lupa di depannya ada lubang. Lalu kata orang, awas, lubang. Kalau nggak ada yang ngingetin, masuk tuh dia ke lubang. Lah handphonenya selamat, wala dirinya selamat. Dan dia akan menyesal selama-lamanya. Allah, andai kata anak nggak pegang handphone. Andai kata anak dengerin katanya orang itu. Anak sibuk sehingga panggilan orang-orang itu dia nggak denger. Maka Allah ingatkan. Engkau diciptakan untuk beribadah. Engkau dulu nggak ada. Engkau lahir. Yang kedua. Manusia ini diajak selalu untuk merenungkan ciptaan Allah. Kejadian-kejadian alami direnungkan. Duduk bertafakur ya. Di malam hari. Engkau melihat ada rembulan. Tahu-tahu rembulan itu jadi bulat. Kenapa ya? Kok kemarin kecil, terus jadi bulat. Engkau melihat ada mentari. Yang tadi tenggelam. Siapa yang menenggelamkan mentari? Amerika. Sekarang dikandangin matahari. Sehingga Indonesia gelap gulita. Atau Cina. Itu Allah yang menciptakan.
Tatkala Namrud berdialog dengan Nabi Ibrahim, kemudian dia mengatakan, aku bisa menghidupkan dan mematikan seperti Tuhanmu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Oh, engkau mengaku Tuhan. Engkau mengaku memiliki kekuasaan. Baik. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Engkau terbitkan dari barat. Siapa yang bisa menerbitkan matahari dari barat? Apakah kalau Amerika, jangan Amerika, PBB, Dewan Keamanannya yang memiliki pasukan, memiliki persenjataan, mereka berkumpul bersatu padu agar besok pagi matahari nggak terbit. Tapi kebanyakan orang tuh lalai. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 164? Nah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, tapi kita nggak mikir masalah. Kita anggap ya udah hidup kayak gini udah. Itu tanda kebesaran Allah. Allah bagaimana menyebarkan binatang-binatang? Allah yang nyebarin. Kita tiap hari makan daging ayam. Yang makan. Atau sapi, atau ikan. Pernahkah engkau merenungkan? Siapa yang menciptakan? Apakah manusia meniupkan ruh kepada ayam itu? Kita makan nasi. Siapa yang membuat nasi itu tumbuh? Para petani? Departemen Pertanian? Bukan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla sering mengingatkan manusia. Yang bertani, coba engkau. Renungkan. Di Jember sekarang lagi musim jagung. Orang lagi tanam jagung. Allah mengatakan, afara'aitum ma tahruthun. Kalian ngelihat nggak yang kalian tanam itu? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Siapa yang menumbuhkan? Alhamdulillah. Siapa yang menumbuhkan pohon-pohonan
Tiap hari kita melihat di rumah kita ada bunga, bunga ini, bunga itu, pohon ini, pohon itu. Tapi kita nggak mau mikir, itulah yang namanya lalai. Yang ada di benaknya hanya fulus dan fulus. Tahu-tahu mampus dia. Para nelayan yang di lautan. Siapa yang membuat perahu itu bisa berjalan? Siapa yang menyebabkan ada gelombang di lautan? Siapa yang menciptakan ikan-ikan dengan warna-warni yang indah? Siapa yang kasih makan tuh ikan-ikan? Manusia hanya pintar menghabiskan. Berapa banyak binatang ciptaan Allah yang sudah punah. Langka. Apa penyebabnya? Manusia. Setiap Jumat dianjurkan tuh imam sholat Jumat untuk baca surat Al-Ghasyiyah. Di situ peringatan agar engkau nggak lalai. Engkau bertafakur. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada onta, memperhatikan onta, bagaimana diciptakan? Oke, kita nggak ada onta. Apalah binatang yang ada di tempat kita, yang bisa kita renungkan? Engkau punya apa? Engkau punya ayam, engkau punya burung, engkau punya ikan. Engkau renungkan. Allah sebutkan onta, karena memang onta ini, ya, orang-orang Arab itu tiap hari bergaul dengan onta. Naik onta, ngasih makan onta, ngelihat onta jalan. Tapi yang jelas ciptaan Allah yang lainnya. Dari binatang-binatang banyak. Itu pun perlu kita renungkan. Wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan. Bagaimana langit ditinggikan. Ada berapa tiang? Pernah melihat gedung yang luasnya 1 kilometer. Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 7. Tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Langit ini tanpa tiang. Luas sekali. Kemanapun kau memandang, kau akan melihat langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kepada gunung. Di mana ditancapkan itu? Tatkala kita dapat berita tentang kondisi Merapi, seharusnya kita ngeliat, ya Allah, itu gunung batuk-batuk. Mulai menyemburkan, debu, abu vulkanik. Atau apa. Siapa yang membuat itu? Nggak ada, kecuali Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Wa ilal ardi kaifa sutiyat. Bagaimana bumi ini dibentangkan sama Allah Azza wa Jalla. Hai betul, kita ini kadang-kadang nggak mau merenungkan. Baik, di surat Az-Zariyat ayat 21 Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau engkau mungkin sulit untuk melihat, aku hidup Ustaz di kamar kecil, kerjaanku itu dari kantor, dari tempat kos-kosan ke tempat kerja, setiap hari kayak gitu. Sulit untuk merenungkan. Renungkan dirimu sendiri. Engkau lihat wajahmu. Engkau lihat tubuhmu. Kita perlu mikir, jemaah. Di surat Al-Balad ayat 8 dan 9. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir? Nah, siapa yang itu kasih? Siapa yang kasih itu 2 mata?
Makanya kalau engkau nggak sempat keluar rumah, sulit untuk memikirkan ciptaan Allah, untuk merenungkan kebesaran Allah, engkau duduk, lihat dirimu, wa fi anfusikum afala tubsirun, bukankah di diri kalian juga ada tanda-tanda kebesaran Allah, engkau nggak ngelihat. Perempuan yang sibuk dengan perawatan, dia bercermin, coba dilihat tuh. Siapa yang membuat wajahmu seperti itu? Kenapa wajahku kok nggak sama fulan, sama tetangga ya? Kenapa wajahku kok nggak sama kakakku, sama adikku? Kita ini bertujuh, berlapan, berdua, keluar dari satu rahim dengan bapak yang sama, tapi kulit kita berbeda. Wajah kita berbeda, tinggi kita berbeda, rambut kita berbeda. Kok bisa? Karena yang buat engkau bukan pabrik. Bukan. Tapi Allah Azza wa Jalla. Engkau punya lisan, punya dua bibir. Siapa yang bikinin? Ibumu? Ayahmu? Dokter? Bidan yang membantu melahirkan? Nah, itu Allah. Maka hibati fillah, hendaklah kita merenungkan ciptaan Allah. Supaya kita nggak lalai gitu loh. Kita makan, kita bisa renungkan makanan kita makan, apa yang kita makan ya. Kita mungkin ambil udhu, ya Allah. Air nih Masya Allah, dari mana nih air? Yang ketiga, mengambil ibrah dengan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Kejadian-kejadian yang disebut dengan kejadian alam ya. Seharusnya kita ambil ibrah. Di Mesir, pernah ada penguasa di sana yang membangun piramid-piramid yang kita lihat. Gagah. Kemana yang membangun piramid? Kemana? Kita sekarang takjub dengan piramidnya. Tapi lupa mengambil ibrah tentang bagaimana yang membangun piramid itu Allah binasakan. Kaumnya Nabi Saleh, Nabi Hud. Makanya Allah berfirman di surat Al-Fajr ya. Kata Allah di ayat 6-14. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau nggak ngelihat apa yang Allah perbuat terhadap kaum Ad, kaumnya Nabi Hud? Irama dzatil imad, kaum Iram yang negerinya disebutkan memiliki banyak. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan yang seperti itu. Kemana mereka? Kemana kampung mereka? Sekarang kan ada arkeolog ya yang sibuk mencari situs-situs kuno. Ambil pelajaran. Kemana mereka? Mati mereka. Hancur mereka. Apakah mungkin terjadi dengan Indonesia? Nanti Indonesia tinggal cerita. Oh dulu ada negeri namanya Indonesia. Dulu itu. Sekarang nggak ada udah. Mungkin. Mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bukankah kita baru berumur 76 tahun? Wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Kalian enggak ngelihat kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Yang mereka membangun negerinya, gunung mereka pahat, mereka bikin istana-istana. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Atau Fir'aun, kau nggak lihat kepada Fir'aun? Ya mungkin sekarang kita melihat ya situs sejarah. Mereka habis. Ambil pelajaran dari sana, dari kejadian-kejadian alam tuh, orang-orang yang
Allah binasakan. Dan Allah ingatkan. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu senantiasa mengawasi. Kita tuh diawasin terus gerak-gerik kita. Di negeri kita pernah terjadi tsunami. Dengan korban 100.000 lebih. Hancur itu negeri. Sekarang udah dibangun. Apakah kita mau seperti orang-orang kafir yang mengatakan, ya biasa. Apa kata Allah di surat Al-Ankabut ayat 40? Nah, di surat Al-Ankabut ayat 40. Nah. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Akan tetapi, merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Allahu Akbar ya ma. Maka sebelum kita, keluarga kita, ditimpa oleh siksaan Allah, maka hendaklah kita sadar. Itu sudah pernah terjadi. Dan mungkin terulang kembali. Dan Allah tegaskan. Kata Allah, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Semuanya disiksa itu gara-gara dosanya. Bentuk siksaannya berbeda-beda. Macam-macam bentuk siksaan. Tapi semua karena dosa. Kemudian yang ketiga, agar kita terhindar dari kelalaian ini, perlu kita mendapatkan penjelasan lagi tentang dunia ini. Perlu adanya webinar tingkat nasional. Mengingatkan kepada semuanya bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Menjelaskan kembali tentang hinanya dunia ini. Mau sebanyak apapun hartamu, yang kau makan semana. Coba engkau lihat orang terkaya di dunia ini. Yang dia punya uang anggap 3.000 triliun. Engkau lihat makan dia gimana. Enggak banyak. Sampai bingung. Makanya manusia itu bingung sekarang. Ada orang duitnya banyak. Bagaimana menikmatin duit yang banyak itu? Maka dibikinin tas. Tas harganya 1 miliar. Dibikinin jam harganya 5M, 10M. Dibikinin mobil. Bikin mobil nih. Karena dia duitnya mau dikemanakan duitnya ini. Banyak duitnya. Subhanallah. Maka dalam Al-Quran Al-Karim banyak ayat yang menceritakan tentang dunia. Surat Al-Hadid ayat 20 umpamanya. Alamu. Kehidupan dunia ini kayak apa sebenarnya? Hakikatnya bagaimana sih? Ahibati fillah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ad-Dhahhak. Sahabatnya, ya Dhahhak. Ma ta'amuka? Dhahhak. Apa sih
makananmu, makanan favoritmu tuh apa? Qal al-lahmu wal-laban. Daging sama susu. Daging panggang, daging goreng. Aduh, enak banget. Sate kalau sekarang, aduh, minumnya susu yang sekarang di model ini, model itu. Macam minuman yang enak. Lalu kata Nabi SAW, "Tsumma ila madza yasir." Lalu tuh makanan yang enak, makanan favoritmu tuh yang subhanallah engkau sukain. Jadi apa terus makanan itu? Jadi apa? Dhahak, malu mau menjawab. Maka dia mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasul. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu ya Rasul. Jadi kotoran. Maka Rasul SAW mengatakan Allah menjadikan makanan manusia itu perumpamaan untuk dunia ini. Yang indah, yang bagus. Jadi apa jadi kotoran nantinya? Engkau lihat orang di restoran bintang tuh, ya Allah makannya ya. Mungkin makan dia ratusan ribu. Puluhan juta harga makanannya itu. Yang dihiasin ini, hiasin itu. Jadi apa nanti? Hadhihi dunia. Itu permisalan dunia. Kemudian yang terakhir nih. Allah menyuruh kita bersegera untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan santai engkau. Kalau dikatakan kepadamu, kereta akan berangkat jam 12 malam. Maka sebelum itu engkau sudah harus ada di stasiun. Engkau harus bergegas. Kalau engkau santai, engkau akan ketinggalan kereta. Dan itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Dia ketinggalan kereta. Dia nggak sempat naik kereta. Kenapa? Karena sibuk ngurusin ini, ngurusin itu, macam-macam. Maka Allah katakan, wasari'u. Bersegeralah kalian. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Cepetan kalian. Arduhas samawati wal ard. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Nggak kayak dunia nih. Luasnya seluas langit dan bumi. Dunia ini, ya kita lihatlah. Presidennya ya cuma satu gitu loh. Ini ada yang mau jadi presiden berapa orang nih? Sekarang lagi rame-rame berapa orang yang hendak jadi presiden? Ada 5, 7, 10, ada 100 orang. Satu yang jadi. Yang kepingin jadi gubernur berapa banyak? Satu yang jadi gubernur. Sempit sekali. Rebutan tuh. Kenapa nggak rebutan sesuatu yang luasnya seluas langit dan bumi? Semua bisa jadi raja. Semuanya. Semuanya, iya. Engkau bisa jadi raja. Engkau tahu orang terakhir yang masuk surga. Itu memiliki, terakhir dia masuk surga. Semua sudah masuk surga, dia terakhir datang masuk surga. Dikasih 10 kali lipat dunia. Wow, 10 kali. Itu yang seharusnya kita berlomba-lomba. Jangan menunda-nunda. Jangan nunggu miskin baru kepingin sedekah. Jangan nunggu kaya baru mau beramal. Jangan nunggu sakit baru mau tobat. Jangan nunggu tua baru mau memakmurkan masjid. Jangan nunggu mati baru kepingin balik ke dunia. Jadilah orang-orang yang sadar. Ambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Yang insya Allah kalau setiap penduduk Indonesia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersabar. Paling dia faham kenapa dia ada di Indonesia. Kenapa dia diciptakan. Insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan.
Wa jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Atas nasihat dan ilmu yang telah disampaikan Ustaz. Semoga kita bisa fastabiqul khairat Ustaz, berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Baik Ustaz, ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Naam, tafadhal. Di sini ada Akhi Afi yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Akhi Afi, ahlan wa sahlan Akhi. Ahlan bik, Masya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Wazi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Akhi. Baik Ustaz, ini Masya Allah sudah ada 70 pertanyaan Ustaz yang masuk ini. Gimana kita Masya baca Allah. ini Ustaz? Mana coba bacakan yang berhubungan dulu Ustaz dengan topik malam ini Ustaz ya. Siap. Baik, bismillah. Ada seorang ikhwan yang bertanya Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz, apakah ada keterkaitan antara azab dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Dunia ini darul bala. Dunia ini negeri cobaan. Negeri ujian. Yang namanya ujian itu ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Ada yang diuji dengan kenikmatan, tapi ternyata dia berbuat maksiat. Ada yang diuji dengan musibah, tapi ternyata dia nggak sabar. Kalau bicara keterkaitan antara cobaan dengan azab, dengan siksaan Allah Azza wa Jalla. Secara umum, sebab terjadinya musibah itu dua. Di balik hikmah Allah yang begitu banyaknya. Kita bicara sebabnya, nggak bicara hikmahnya. Sebabnya itu dua. Yang pertama, karena dosa. Jadi musibah datang sebagai balasan buat dia. Yang balasan ini bisa jadi menghapuskan dosa dia. Jadi sebabnya karena dosa. Karena kemaksiatan. Baik itu kekufuran, baik itu dosa kecil, baik itu dosa besar. Musibah datang sebagai balasan atas dosa yang dia kerjakan. Jadi azab. Hukuman buat dia. Yang kedua, sebab terjadinya musibah itu adalah untuk mengangkat derajat. Jadi di sana kita bisa tahu. Yang datang kepada kita ini cobaan untuk menghapuskan dosa atau cobaan untuk mengangkat derajat. Kalau orang itu orang yang bertakwa kepada Allah seperti para nabi. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang cobaannya nggak berhenti-berhenti. Sejak beliau di perut ibundanya, bapaknya udah mati. Lahir, nggak berapa lama ibunya mati. Nggak berapa lama kakeknya mati. Bagaimana sulitnya beliau secara ekonomi. Kemudian ketika beliau menjadi nabi, bagaimana beliau diusir, disakiti, dicaci, maki. Beliau sakit, susah secara ekonomi. Ini untuk mengangkat derajat. Jadi ada cobaan yang azab karena perbuatan dosa. Ada cobaan yang Allah berikan sebagai bentuk pengangkatan derajat. Kalau dia bersabar, dia angkat derajatnya. Kayak tadi itu yang dikasih adab, kalau dia kemudian bersadar, tobat, bersabar, dia hapuskan dosanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini masih berkaitan Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari seorang ikhwan juga. Assalamualaikum Ustaz, manakah musibah-musibah dan kesulitan dunia yang kita anggap sebagai bala dari Allah Subhanahu wa taala dan manakah yang merupakan akibat perbuatan tidak baik kita dan bagaimana cara membedakannya Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Naam jemaah, kembali kepada tadi yang disebutkan. Kalau penduduk negeri itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, maka musibah datang, petaka datang untuk mengangkat derajat mereka. Bahkan kita tahu hadis Nabi SAW, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya tuh para nabi. Bukan pelaku dosa, bukan. Para nabi. Yubtalar rajulu bihasabi dinihi. Thumal amsal fal amsal. Kemudian yang dekat ke sana ya. Orang itu akan dikasih bala sesuai dengan kadar agamanya.
Ini kita tidak bicara hikmah. Kalau bicara hikmah banyak lagi ya untuk mengingatkan orang itu agar orang itu sadar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hikmah. Tapi kalau sebab terjadinya itu karena dosa atau karena mengangkat derajat. Kalau memang dia pelaku dosa dan kita tahu kullu bani Adam khata', kita semua melakukan dosa. Dan boleh jadi sebuah musibah yang datang awalnya untuk balasan atas dosa dia. Ternyata nih musibah kemudian mengantarkan dia untuk naik derajatnya. Dosanya dihapuskan, derajatnya naik. Maka kata Nabi SAW, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayiatihi au rafa'a anhu darajati." Tidaklah satu musibah yang menimpa seorang hamba, bahkan duri yang menusuk dia, atau yang lebih dari itu, melainkan Allah akan hapuskan dosanya, atau Allah angkat derajatnya. Jadi dua nih. Kalau karena dosa berarti dihapuskan dosanya. Kalau karena dia orang soleh yang dikasih ujian supaya naik tingkatannya di surga Allah Azza wa Jalla, maka Allah jadikan musibah itu menimpa dia. Jadi makanya kita kadang-kadang lihat nih orang taat kena musibah, nih orang nggak taat kena musibah. Sama-sama. Hadza fulan ustaz nggak pernah sholat kena COVID-19. Wah hadza fulan sholat 5 waktu kena COVID-19. Gimana ceritanya tuh? Maka kembali tadi. Makanya ada orang yang kemudian dia bersabar, dia tahu, sadar, maka dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini dari seorang akhwat, dia bertanya, Bismillah Ustaz, mendapatkan pasangan atau suami atau istri yang lalai dalam beribadah, apakah itu azab untuk pasangannya Ustaz? Adakah doa untuk istri yang suaminya lalai kalau mengingatkan ke suami langsung? Istri khawatir suami akan marah Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair. Nah, barakallahu fik ya. At-tayyibatu lit-tayyibin. Wat-tayyibuna lit-tayyibin. Perempuan yang baik-baik itu untuk istri yang baik-baik. Ini sunnatullahnya kayak gitu. Atau di sini adalah perintah agar yang baik itu cari yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik. Terkadang nih perempuan baik-baik nggak cari laki-laki yang baik-baik. Siapa yang salah? Kenapa engkau ketika mau nikah, engkau mau sama fulan? Engkau rajin sholat, engkau taat sama Allah. Fulan nih sholatnya nggak benar. Lalai dia. Atau dulu engkau menikahin dia karena hartanya. Karena ketampanannya. Karena pekerjaan. Maka seorang wanita harus tahu diri. Atau memang enggak usah, kita dulu dua-duanya sama-sama enggak taat. Sama-sama enggak benar. Bahkan kita menikah dengan proses yang haram. Lalu kita menikah. Dalam perjalanan nikah, alhamdulillah, anak hijrah, anak dapat hidayah, tapi suami masih kayak gitu. Maka tugasmu berusaha untuk memperbaiki dia. Jangan dibiarin. Ngelihat suaminya nggak sholat, kadang kala telat sholatnya dibiarin. Engkau harus memperbaiki dia. Disinilah tugas watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Karena kalau beda visi dan misi nantinya, berat hidupmu. Suami mau kemana, engkau mau kemana. Samakan visi dan misimu. Duduk sama suami. Tadi mengingatkan dia dengan akhirat. Ingatkan dia dengan hakikat dunia ini. Ingatkan dia untuk bertadabbur. Mengingat ciptaan Allah Azza wa Jal. Mengingatkan kembali ketika lagi makan. Ya Allah, Allah itu maha baik banget ya sama kita. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia marah Ustaz. Ya, ingatkan dengan cara yang baik. Kalau lisanmu sulit untuk berbicara sama dia, maka jangan tinggalkan tulisan. Mungkin dengan tulisan dia akan sadar. Apakah itu karena dosa? Boleh jadi karena dosa kita. Atau boleh jadi untuk mengangkat derajat. Tergantung bagaimana kondisi.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya Ustaz, dari seorang akhwat, dia bertanya, Afwan Ustaz, apakah seorang mualaf akan tetap diazab dengan kelalaian sebelum dia menjadi seorang mukmin Ustaz? Mohon nasihat. Masya Allah, Masya Allah. Ya jemaah, bagaimana dengan seorang yang dahulunya kafir? Bahkan dahulunya memiliki banyak dosa. Apakah ketika dia masuk Islam, dia tetap akan dihukum dengan dosa-dosa dia yang lalu? Amr bin As, ketika dia masuk Islam, dia itu mau masuk Islam tapi dengan syarat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ashtarit. Aku mau bersyahadat tapi aku punya syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Kata Amr bin As, Allah menghapuskan dosa-dosaku yang lalu. Karena tahu Amr bin As dosanya banyak. Kalau bicara bagaimana dia dahulu ya, turut serta menindas umat Islam. Bagaimana dia dulu berangkat ke Habasyah. Agar Raja Habasyah itu mengusir umat Islam dari sana. Jadi ada peran-peran yang sangat berdosa sekali. Amr bin As merasa dia seperti itu. Maka dia bikin syarat. Aku mau masuk Islam, tapi syaratnya diampuni yang dulu. Soalnya kalau nggak diampuni gimana? Aku akan diazab gitu nanti. Maka Nabi SAW mengatakan, Amma ta'arif atau amma ta'alam ya Sa'ad. Anna at-taubata jubu ma qablaha wa anna al-islama yajubu ma qablaha. Apakah nggak tahu taubat itu menghapuskan yang lalu dan Islam itu menghapuskan yang dahulu-dahulu. Maka buat seorang mu'alaf yang dia benar Islamnya, dia bertobat kepada Allah, maka semua dosanya dihapuskan. Kita lihat para sahabat Nabi itu, mungkin kebanyakan, itu dahulunya orang-orang kafir. Bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Ali bin Abi Thalib, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana Talha bin Ubaidillah. Itu semua orang akhirnya dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu sebelumnya adalah orang-orang non-muslim. Dan boleh jadi seorang yang mu'alaf itu dapat lebih baik daripada orang yang lahir Islam. Berapa banyak sahabat yang lahir Islam tapi nggak bisa menandingi Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali. Lahir Islam padahal. Kenapa? Ya karena perjuangan. Maka kalau engkau sudah tahu telat, anak telat Ustaz, anak beramal baru umur 30 tahun, anak baru masuk Islam. Sedang untuk orang-orang lahir Islam Ustaz, maka engkau bisa bersaing sama mereka. Jangan pernah berputus asa. Dan Allah itu maha pengasih serta maha penyayang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, ini kaitan dengan pandemi. Ada yang bertanya seorang akhwat. Bismillah, apakah azab suatu negeri bisa juga disebabkan dosa dari pemimpin terdahulunya dan sekarang Ustaz? Dan selanjutnya, apakah pandemi ini juga disebut azab untuk seluruh dunia Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, kalau bicara tentang apakah pandemi ini karena dosa pemimpinnya atau pemimpin yang sebelumnya. Pemimpin itu dari mana? Siapa yang mengangkat pemimpin itu? Rakyat. Makanya Allah sebutkan tadi di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk negeri itu, bukan pemimpinnya, tapi penduduk negeri itu, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal walakin kadzabu. Yang jadi masalah mereka ini mendustakan penduduk negerinya, bukan masalah pemimpinnya. Apalagi pemimpinnya dipilih dari rakyat. Rakyatnya yang kayak gitu. Jadi pemimpin itu sebenarnya cerminan dari rakyat. Sehingga kalau bicara apakah itu dosa pemimpin, ya dosa penduduk negeri tersebut. Kita jangan sering mencari kambing hitam.
Oh, gara-gara fulan. Oh, gara-gara fulan. Gara-gara kita. Kita juga jadi penyebab. Kemungkaran terjadi dibiarkan. Subhanallah. Kemudian apakah pandemi ini azab untuk seluruh dunia? Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang ta'un, tentang salah satu wabah, Black Death, wabah yang dari kutunya tikus. Tikus itu terinfeksi, kemudian kutunya hidup di sana, dia minum dari darah tikus, terus dia kalau kena manusia sudah mati tuh manusia. Apa penyakit itu? Kata Nabi SAW, azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha. Itu azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa rahmatun lil mu'minin. Tapi jadi rahmat buat orang beriman. Sama yang mukmin kena pandemi, yang kafir kena pandemi. Terus gimana nih? Buat siapa yang Allah kehendaki akan jadi azab. Tapi buat orang-orang beriman, itu akan jadi rahmat. Kok bisa jadi rahmat? Tadi menghapuskan dosa dia. Mengangkat derajat dia. Membuat dia jadi sadar, jadi lebih baik. Mungkin selama ini dia banyak belanja hal-hal yang tidak perlu. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal mubah. Bahkan dia kadang-kadang lupa dengan yang wajib. Dengan pandemi pada di rumah aja. Nggak kemana-mana ini. Dia jadi sadar. Jadi rahmat tuh buat orang beriman. Dan orang beriman yang sabar di rumahnya. Ya, dia berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Jadi kondisinya dunia ini kita lihat 2/3 penduduk bumi ini non-muslim. Nggak beriman mereka. Mereka menyekutukan Allah. Bahkan ada yang ateis nggak percaya. Jadi yang terjadi azab untuk sebagian dan rahmat untuk sebagian yang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kembali lagi gimana kita menyikapinya saat ujian tersebut Ustaz ya, bisa sebagai cobaan ataupun sebagai ini azab ya, Masya Allah. Ustaz, selanjutnya dari seorang akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seorang ibu bisa durhaka terhadap anaknya karena dia nggak hingga desa? Hingga anak tersebut sering merenung sehingga dia tidak bisa sama sekali merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon nasihatnya. Afwan, Bang Afi, barusan sempat terputus. Apa yang dilakukan ibunya? Bang Afi? Jadi anak ulangi pertanyaannya Ustaz. Beliau bertanya, apakah seorang ibu bisa durhaka terhadap anaknya? Karena dia nggak merawat anak tersebut dari kecil hingga dewasa. Hingga anak tersebut sering merenung sehingga dia tidak sama sekali merasakan kasih sayang dari seorang ibunya. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya. Kita sering berbincang tentang kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Tapi ketahuilah, orang tua ada yang durhaka sama anak. Sebagaimana orang tua itu punya hak, orang tua juga punya kewajiban. Sebagaimana anak itu punya kewajiban, dia juga punya hak. Makanya tatkala seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang ayah yang mengadukan anaknya ini durhaka sama dia. Dipanggillah anaknya. Kata anaknya, bapakku ini nggak didik aku dengan benar. Bayangkan bapakku tuh kasih nama aku Ju'al. Ju'al itu kumbang yang bawa kotoran. Dan dia tidak mendidikku, tidak ngajarin aku. Kemudian ibuku adalah seorang budak.
yang nggak berilmu, nggak apa. Maka Umar hanya mengingatkan, birru abna'akum. Kalian berbuat baiklah sama anak kalian akan berbuat baik sama kalian gitu. Jadi banyak orang tua yang kadang-kala berpikir anaknya durhaka, dia lupa kalau dia menjadi penyebab. Tetap yang namanya durhaka yang anak nggak boleh gitu. Jadi kalau dikatakan apakah ada ibu yang durhaka sama anaknya ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu? Apa tugasnya ibu sih? Apa tugasnya ayah? Dan kalau bicara anaknya kemudian merenungkan, ya sudah anaknya ini jangan sampai dia tenggelam dalam lamunan yang panjang. Akhirnya dia jadi lalai. Yang perlu dia lakukan sekarang, apa tugas anak sekarang? Anak sebagai hamba Allah, ya mungkin anak punya ibu yang kurang berbakti, tapi anak pernah di perut ibu anak selama 9 bulan. Itu sudah cukup. Yang nggak bisa digantikan. Kalau sekedar menyusuin, banyak orang bisa nyusuin. Dan ibu kita juga tatkala melahirkan kita dengan proses yang begitu menyakitkan. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya. Kalau ada kekurangan di ibu kita, ingat dengan proses itu. Maka anak tetap berusaha untuk berbakti dengan ibunya yang mungkin kurang perhatian sama dia, tidak merawat dia. Tapi sebenarnya ibumu telah berkorban untukmu. 9 bulan kau berada di perutnya dan engkau keluar. Hampir membuat nyawanya melayang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, Ustaz. Ya, Ustaz Afwan tadi koneksi agak terganggu. Anda lanjutkan, Ustaz. Dari suara Ahwat juga, Masya Allah ini. Pertanyaan, apakah futur yang berkepanjangan juga termasuk azab dari Allah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Allahu Akbar. Iya, banyak kita melihat musibah itu urusan dunia. Ya, sakit, kurangnya harta, bangkrut, di PHK, urusan dunia. Padahal ada musibah yang lebih berat dari itu, yaitu kalau musibah itu menimpa agama kita. Tadi contohnya futur kepanjangan. Kalau sampai kita futur kepanjangan, akhirnya kita nggak baca Quran, bahkan kita melakukan kemaksiatan, ya ini musibah yang lebih besar daripada engkau kehilangan rumah. Sampai Nabi SAW mengatakan, Man taraka salatal asr, faka'annama wutira fi ahlihi wa mali. Yang ketinggalan sholat asar, nggak sholat asar sekali. Itu seperti kena musibah kehilangan hartanya dan keluarganya. Rumahnya kebakaran, istri anaknya mati semua, itu musibah buat dia. Dibandingkan dengan dia ketinggalan sholat asar sekali, dia tinggalkan, seperti itu musibahnya. Jadi musibah yang menimpa agama ini jauh lebih dahsyat jemaah. Kita kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Ini kalau kita bicara ya, orang ini biasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang itu lebih baik dari rumahmu, dari Indonesia, dari dunia dan isinya. Dia ketinggalan, tapi nggak sadar dia. Apalagi kalau yang wajib yang dia tinggalkan. Makanya Nabi SAW berdoa mengatakan, وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Ya Allah, jangan sampai musibah kami itu menimpa agama. Jangan sampai agama kita yang tertimpa. Kalau tangan kita yang lecet diobatin insya Allah. Tapi kalau agama kita kehilangan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangin ini, 2 rakaat sebelum subuh yang sunnah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Banyak manusia ketinggalan itu biasa-biasa aja. Kehilangan motornya, satu kampung tahu dia kehilangan motornya. Dia angkat di media. Aku sedang kena musibah. Apakah engkau ingatkan mereka dengan musibah engkau kehilangan dunia dan isinya? Setiap subuh nggak pernah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Oh itu kan nggak wajib. Nah, kau punya motor juga nggak wajib. Banyak orang hidup nggak punya. Tapi karena orang menganggap dunia ini begitu dahsyatnya, akhirat, agama dianggap sesuatu yang remeh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, Ustaz. Selanjutnya Ustaz ada seorang akhwat juga bertanya, Bismillah, semoga Ustaz dan tim selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, qadarullah, suami dan anak beliau ini saat ini sedang isoman di rumah dan kebetulan beliau negatif, Ustaz.
beberapa teman menyarankan agar beliau pisah dari rumah. Pertanyaannya, bolehkah seorang istri yang negatif COVID pisah dengan suami dan anaknya sementara waktu dan tinggal di penginapan hotel sendirian sementara waktu? Ana akan mengantarkan makanan dan kebutuhan lainnya setiap hari. Apakah anak istri yang lalai jika memilih pisah dari rumah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Kondisinya seperti yang disabdakan Nabi SAW. Yang sakit itu jangan dikumpulin sama yang sehat. Jadi, termasuk sesuatu yang perlu dilakukan adalah kita menghindar dari orang yang sakit. Kalau anti mau tetap satu rumah, maka beda kamar umpamanya. Kemudian di sana anti kalau ketemu harus pakai APD, karena kita tahu dokter pun tiap hari berinteraksi dengan orang-orang yang COVID, dilakukan sama mereka, tapi dengan protokol kesehatan. Engkau pun mungkin kalau memang masih boleh di rumah itu, engkau harus jaga diri dengan protokol kesehatan. Karena tadi anak-anak perlu dirawat umpamanya. Suami perlu dirawat, kecuali ada yang merawat. Maka ini kembali kepada kondisi ini. Kalau memang bisa merawat dengan menjaga protokol kesehatan, ana rasa di rumah nggak ada masalah. Tapi kalau memang suami udah ada yang merawat dan engkau memang mungkin berbahaya kalau engkau merawatnya karena engkau juga nggak tahu cara merawat mereka, ya mungkin engkau boleh berpisah dari dia dengan harapan suami cepat sembuh. Atau suami yang umpamanya harus isoman di hotel, di balik tuh ya, ada tempat isolasi yang mungkin lebih aman buat suami sama anak-anak. Daripada dia di rumah, suami sama anak, nggak ada bininya yang ngurusin, akhirnya tambah parah kadang-kala dia nantinya. Tapi kalau dia isoman umpamanya seperti di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, selalu ada yang mengecek saturasinya, tiap hari dicek kesehatannya, yang itu mereka perlukan. Jadi, kembali kepada kondisi yang ada. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bang Afi, kayaknya kita ke pertanyaan terakhir, Bang Afi. Ana soalnya janji sama saudara. Jadi Ustaz, untuk pertanyaan terakhir, ada dua teman janda dua anak yang sudah dewasa, laki dan perempuan, Ustaz. Si ibu tidak punya pekerjaan dan benar-benar tidak ada pemasukan sama sekali. Kami teman-teman sudah membantu secara keuangan, tapi tidak bisa banyak yang dan tidak bisa tiap bulan. Karena itu si ibu ini gali lubang, tutup lubang, Ustaz. Jadi janji mengembalikan, tapi tidak pernah ada janji, bukti janji gitu, Ustaz. Selama ini kami sudah memberikan pekerjaan, tetapi atau order pekerjaan, tapi tidak dilakukan baik, sehingga menimbulkan kekecewaan. Bagaimana kita harus menyikapinya, Ustaz, terhadap si fulan ini? Karena si ibu ini seolah meminta dan menjadikan kami bemper atau tergantung sekali kepada kami. Apakah kami boleh tidak peduli lagi, Ustaz? Karena tadi merasa dirongrong ya, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk mengatasinya, Ustaz. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Kita tahu di harta kita ada hak. Di amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di harta mereka ada hak buat orang yang minta-minta, orang miskin yang minta-minta, atau buat orang miskin yang tidak minta-minta. Maka bagaimana kita menyikapi? Kalau memang orang ini orang yang nggak mampu, yang miskin, maka kita bantu. Tapi kalau orang ini adalah orang yang malas, bahkan dia sebenarnya bisa bekerja, tapi dia menjadikan orang-orang itu jadi kerabat, jadi bempernya umpamanya. Rasulullah SAW bagaimana memotivasi para sahabat agar mereka menjadi orang-orang yang tangannya di atas. Sampai ketika para sahabat disuruh sodakoh sama Nabi SAW, wajib tuh orang-orang sodakoh. Disuruh mereka sodakoh. Ala kulli muslimin sodakoh. Kata sahabat, gimana kalau nggak punya duit gitu loh. Nggak punya duit, kerja. Manfaat buat dia. Kemudian dia bisa sodakoh. Kalau nggak mampu, ya sudah bantu orang lain. Artinya orang itu harus berusaha untuk jadi orang baik. Dengan kondisi yang seperti ini keluarga perlu dididik. Kesian dia. Karena ada orang yang sudah biasa dikasih terus.
kemudian tadi dikasih kerjaan, dibukakan lapangan pekerjaan, dia malas, dia lebih nyaman untuk terima. Maka bagi teman-temannya ini, boleh dia tidak memberi. Dengan niatan mendidik mereka. Agar mereka jadi lebih baik. Bagaimana anaknya itu umpamanya atau keluarga itu sudah ikut kajian, di training, dikasih pengetahuan, keterampilan. Itu yang lebih baik. Nabi SAW itu bagaimana beliau mendidik sahabat. Tapi ada kondisi orang yang memang nggak mampu dia. Bukan nggak mau ya. Ada orang itu nggak mampu, ada orang nggak mau. Kalau orang nggak mampu, kita bantu. Kalau orang nggak mau, kita ajarin supaya dia mau. Nggak jadi pemalas. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat anak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jamaah. Karena anak ingat anak punya janji sama saudara mau datang setelah kajian jam 9. Anak kembalikan ke Bang Oji. Jazakumullah khair. Afwan banget Bang Afi. Jazakumullah khair. Siap Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Tafadhal Oji. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Dan semoga kita semua dapat terus menuntut ilmu dan terutama mengamalkannya. Alhamdulillah, usai sudah kajian online malam ini, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayahnya pada kita, melindungi kita dari fitnah dunia, dan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin, amin. Ya Rabbal. Baik, atas nama Samara Taklim dan The Toners, mohon maaf pada para jamaah atas kekurangan dalam kajian malam ini, terutama banyaknya pertanyaan yang tidak bisa disampaikan ke Ustaz karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di kajian online berikutnya insyaallah. Untuk informasi detail kajian akan kami tayangkan di layar akhir kajian ini. Kemudian untuk informasi-informasi lain silakan follow dan join YouTube, Facebook, dan WA Group Samara Taklim. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.